Halo semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Ya, di tangan saya saat ini udah ada smartphone dari Luna, yaitu Luna G9. Dan untuk video unboxingnya ini udah tayang ya sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi buat kalian yang mau nonton video unboxingnya, kalian tinggal klik aja link yang muncul di atas kanan ini nih guys. Nah, jadi di video kali ini saya mau coba kasih lihat ke kalian seperti apa performa dari smartphone Luna G9-nya ini kalau kita gunain untuk main game seperti game PUBG Mobile. Nah, sebenarnya awalnya itu saya mau coba buatin video nyiksa soal smartphone Luna G9 ini. Tapi karena waktunya yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan saya juga nggak terlalu banyak memiliki waktu ya guys ya. Dan di sini saya coba buat kasih lihat aja untuk kita tes untuk bermain game PUBG Mobile aja nih guys. Tapi misalnya kalian banyak yang request untuk membuatkan video nyiksa di kolom komentar di video ini, saya akan coba untuk siapkan video nyiksanya mungkin versi gaming test supaya kita bisa lihat secara lengkap seperti apa konsumsi daya baterai atau FPS yang dihasilkan dari smartphone Luna G9 ini guys. Jadi kayak gitu ya, dan semoga kalian tertarik atau kalian suka dengan video gaming test di game PUBG Mobile ini guys. Oke, jadi di video kali ini saya nggak mainin 4 game yang ada di hadapan kalian ini ya. Jadi di sini saya mau coba main game PUBG Mobile aja. Tapi sebelum itu saya akan menginformasikan sedikit ke kalian ya. Karena smartphone Luna G9 ini memiliki format RAM 4GB dan juga memori internal 32GB. Saya install 3 game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire ini menghabiskan sekitar hampir separuh dari memori penyimpanannya nih guys. Kalau kalian bisa lihat di sini dari memori 32GB yang terpakai itu 19,89GB. Jadi dikira-kira ini sisanya hanya sekitar 11GB aja nih guys. Dan berarti saya rasa kalau misalkan kalian beli smartphone ini untuk digunakan bermain game, saya rasa smartphone ini bukan pilihan tepat untuk kalian beli nih guys ya. Jadi secara memori internal memang kurang cocok buat kalian yang hobi bermain game. Oke, kita langsung aja ya buka game PUBG Mobile-nya dan kita lihat seperti apa performanya ketika kita gunain untuk bermain game PUBG Mobile. Nah, di sini saya udah clear. Saya clearkan dulu ya untuk recent apps-nya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal nih guys. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini oke. Nah, di sini udah bersih ya, udah clear semua. Dan sekarang saya coba kasih lihat ke kalian untuk settingan sistem atau speakernya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, mungkin di sini saya set di kisaran 60 atau 50% aja nih guys. Dan kemudian untuk di tingkat kecerahannya mungkin saya set di kisaran 70 atau 60% aja nih, seperti ini guys. Oke ya, sekarang saya buka game PUBG Mobile-nya dan sekarang kita sama-sama lihat seperti apa performa loading gamenya ketika kita buka sebuah aplikasi game. Nah, kita tunggu nih guys ya, menurut kalian seberapa cepat smartphone ini untuk membuka aplikasi game PUBG Mobile-nya. Dan ngomong-ngomong, mohon maaf ya kalau apabila ada suara-suara berisik, karena ini saya shoot di pagi hari, jadi banyak aktivitas ya guys ya, entah itu suara anak-anak atau mungkin motor lewat. Jadi mohon maaf, mungkin kiranya ada terdengar suara seperti itu, kalian bisa memakluminya nih guys. Oke, jadi untuk loading gamenya ini saya rasa cukup cepat ya, normal lah ya untuk sebuah game PUBG Mobile. Saya rasa nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu cepat. Dan sekarang mau kasih lihat ke kalian dulu soal settingan grafis yang kita bisa dapetin di game PUBG Mobile di smartphone Luna G9 ini, yang hanya memiliki chipset atau hanya dibekali chipset dari Uni SoC seri SC93 berapa gitu ya guys, saya juga cukup lupa. Dan untuk struktur fabrikasinya sebesar 28 nanometer. Nah, kita lihat untuk settingan grafisnya ini bisa kalian set di smooth medium dan juga kita bisa set di balance medium nih guys. Dan di sini akan saya coba untuk mainin di balance medium aja dengan filternya yang soft aja nih guys. Nah ya, kita oke, dan kita langsung aja masuk ke dalam game klasiknya untuk kita lihat seperti apa performa dari smartphone Luna G9 ini.
Ya, jadi guys, ini kita udah di dalam pesawat ya guys ya, dan kita tinggal tunggu terjun aja. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu ya, untuk kapasitas baterai yang terbaca di sini adalah sebesar 47%. Nah, nanti kita cek kembali ya, setelah kita mainkan selama satu match untuk game PUBG Mobile-nya. Dan sejauh ini kalau kita lihat secara grafis ya, ini cukup lumayan aja lah ya, sesuai dengan harga HP ini. Nggak terlalu burik juga. Menurut saya untuk settingan grafis balance medium itu udah cukup bisa untuk dimainin ya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau beli HP ini, HP ini nggak bisa diajak main game. Nah, tapi secara feel-nya nanti akan saya coba kasih tahu ke kalian seperti apa nih guys. Nah, ini kita turun aja dulu di farm ya, mungkin semoga aja nggak terlalu banyak yang ikutan turun di sini. Oke, sepertinya sedikit lagi ya, kita lompat aja. Oke, kita langsung menuju farm ya guys. Nah, oke, nah ini kalau dipakai lompat seperti ini feel-nya masih cukup lumayan ya. Jadi nggak terlalu terlihat banyak frame drop. Nah, dipakai terjun seperti ini guys. Semoga aja nggak langsung mati ya. Kalau langsung mati kadang agak males ngulangnya. Oke, sip. Nah, nggak ada senjata guys. Feel impresi pertama waktu dipakai main seperti ini guys, ini nggak bisa dibilang jelek juga ya, masih terbilang cukup aja, masih cukup enak untuk sensitivitasnya, walaupun ini agak kesat karena screen protector bawaan dari Luna G9 ini ya, yang bukan hydrogel kayak gitu guys, jadi nggak licin. Nah, jadi saya saranin kalau misalkan kalian beli HP ini tapi berharap punya feel yang baik di bagian layarnya, kalian ganti aja dulu coba untuk screen protectornya. Mungkin ada ya, karena ini ukurannya juga saya rasa banyak ya. Ini layarnya ini sekitar 6,5 inci atau 6,6 inch kayak gitu guys. Saya juga agak lupa nih, tapi sekitaran segitulah. Jadi kalian bisa beli coba untuk yang versi hidrogelnya. Ya, sejauh ini saya nggak terlalu banyak ngalamin frame drop ya guys, masih bisa dibilang cukup playable di Luna G9 ini untuk main game PUBG Mobile di settingan balance mediumnya. Tapi ya balik lagi ya, untuk soal sensitivitas layarnya memang saya rasa agak sedikit delay ya, sedikit aja tapi guys. Tapi ini menurut pandangan saya ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang udah beli smartphone Luna G9 ini punya pendapat yang berbeda, yaitu pendapat kalian gitu guys. Tapi ini pendapat awam saya untuk sebuah smartphone di harga 1 jutaan ini dipakai main PUBG Mobile ini kerasa agak delay untuk lihat view di sekitar objek kayak gitu ya guys ya. Kita gini-gini tuh kerasa ada delay aja gitu. Tapi mungkin ini bisa diatur ya di pengaturan untuk sensitivitas seperti itu. Jadi saya rasa nggak ada deal breaker lah untuk soal sensitivitas layarnya ini. Tapi ya tetap aja, karena ini adalah smartphone low budget, pasti tetap ada hal yang dirasa kurang di bagian layarnya ini guys. Jadi nggak usah berharap lebih ya. Terkejut saya guys. Aduh. Nah, ini nggak tahu nih bot atau bukan ya, tapi sepertinya bukan guys. Kaget saya tahu-tahu ditembak. Tapi tadi waktu ada close combat seperti itu, saya agak sedikit ngerasa nge-lag ya, sedikit aja tapi nggak terlalu parah. Jadi masih cukup bisa dikontrol gitu waktu ada musuh tadi. Nah, ini dipakai muter-muter naik vehicle kayak gini juga masih cukup aman guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ngerender objeknya juga masih bagus, pohon, rumput juga masih dirender cukup cepat.
Nah, ini barusan terjadi frame drop sedikit, tapi nggak ada masalah. Oke. Ini blue zone-nya udah cukup sakit ya. Aduh, sial. Sial, malah kena blue zone lagi. Aduh. Aduh. Sialan. Blue zone-nya juga cukup jauh lagi, guys. Semoga kita nggak ditembakin ya. Niat jemput teman malah nyangkut di situ. Ampun. Oke, nah kalian bisa lihat sendiri ya, ketika kita lari-lari untuk ngejar blue zone seperti ini juga masih cukup layak ya, masih cukup enak loh kalau kalian bisa lihat sendiri. Nah ini tuh. Walaupun nggak bisa dapetin feel yang cukup baik ya, saya rasa tapi untuk dipakai main game PUBG Mobile seperti ini masih sangat playable loh guys. Tapi jelas bukan untuk scene kompetisi yang itu ya guys ya, yang turnamen seperti itu ya. Jelas kalau dipakai kayak gitu kalian nggak bakal dapetin hal yang atau feel yang baik di smartphone Luna G9 ini. Jadi untuk sekedar bermain biasa aja nih guys. Nah, musuhnya ada di atas itu tuh guys. Dia lagi nutup pintu, bolak-balik lagi. Semoga dia nggak lihat saya ya. Nah, bagus. Satunya lagi ada di situ tuh guys. saya kurang jago guys. Sial. Itu agak nge-lag sedikit ya, jadinya agak susah dikontrol guys, tapi ya udahlah ya, nggak masalah. Saya rasa udah cukup ya, ini juara 2 nih guys. Senjatanya mungkin tembus ke dalam pintunya tadi nih guys. Oke lah. Nah, jadi setelah kita pakai buat main game PUBG Mobile sekitar selama 25 menit tadi, dari awalnya kapasitas daya baterainya sekitar 47% tadi guys, di sini tersisa sekitar 38%. Nah, berarti dipakai sekitar main 25 menit di game PUBG Mobile tadi, ini hanya berkurang sekitar 7% aja, dan saya rasa masih terbilang cukup hemat ya untuk sebuah smartphone di harga 1 jutaan. Dan untuk suhunya nih kita cek ya, setelah kita main 25 menit ini masih stay di 42 derajat di bagian depan layarnya. Di bagian bawah juga masih sekitar 39 atau mungkin 40 derajat ya guys ya. Di bagian bodi belakangnya ini yang tadi tercatat hampir 45 derajat kelihatan turun ya di 42 derajat dan 41 derajat, dan untuk di bagian bawahnya ini tercatat hanya sekitar 38 derajat aja nih guys, jadi masih di bawah 40 derajat Celcius. Nah, berarti untuk suhu maksimal yang tercatat di smartphone Luna G9 ini dipakai main game PUBG Mobile tadi itu hanya di kisaran 45 derajat Celcius aja. Dan selama saya bermain di suhu seperti itu, saya nggak terlalu ngerasa banyak masalah ya guys. Jadi masih cukup hangat aja dan masih cukup playable buat kalian gunain main. Apalagi kalau misalkan kalian gunain jellycase di bagian belakang back covernya ini, saya rasa nggak akan menjadi deal breaker kalian ya, atau alasan kalian nggak beli smartphone ini karena suhu panasnya, karena akan tertahan oleh jellycase bawaannya itu guys. Nah, jadi kesimpulan saya soal smartphone Luna G9 ini, selama saya pakai untuk main game PUBG Mobile, walaupun saya sebenarnya kurang paham ya yang dimaksud sensitivitas touch delay di game PUBG Mobile itu seperti apa, paling nggak di game PUBG Mobile tadi saya nggak terlalu banyak ngalamin masalah ya di game PUBG Mobile-nya. Untuk frame drop-nya sendiri saya juga nggak terlalu begitu banyak ngerasain ya guys ya, yang bener-bener ngeganggu di dalam gameplaynya kayak gitu.
Nah, jadi saya rasa kayak gitu dulu aja guys video soal gaming test game PUBG Mobile di smartphone Luna G9-nya. Dan buat kalian yang mungkin penasaran dengan game-game lain seperti apa di smartphone Luna G9 ini pengalaman bermainnya, kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya guys ya, terkait keinginan kalian tersebut untuk melihat beberapa game yang kalian mau untuk dimainkan di smartphone Luna G9 ini. Nanti akan saya coba siapkan kalau banyak requestnya nih tentunya. Nah, jadi seperti biasa ya guys ya, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian tinggal klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka dengan videonya nih guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya.